perhelatan politik akan menyejukkan. Nah, juga akan membawa kesan baik dan demokratis bagi Bapak Jokowi. Bandul politik inilah yang memungkinkan untuk menjadi presiden. Jalan tol itu tidak ada gunanya katanya. Nah, ini yang dinilai oleh masyarakat. Kalaupun ini terjadi pertemuan, tidak akan bahas apa-apa, paling ngopi-ngopi. Jadi kesan bahwa Pak Jokowi itu baik dan demokratis. Kita lihat pemilu ini pasti akan kondusif. Walaupun tidak ada pertemuan ketiga calon presiden itu dengan Pak Jokowi. Karena Indonesia sudah sangat berpengalaman melakukan pemilu. Halo semuanya, kita masih membicarakan mengenai perpolitikan di Indonesia. Kali ini channel Mr. Puisi memiliki tema yaitu betulkah 3 capres akan bertemu dengan Bapak Joko Widodo. Nah, untuk hal itu tentunya kita akan bahas bersama dengan Mr. Puisi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi, karena dengan hal tersebut kalian akan selalu mendukung channel Mr. Puisi untuk menciptakan konten-konten yang lebih menarik lagi ke depannya. Nah, di sini kita mempunyai berita bahwa ada politisi dari PDIP mengusulkan agar Pak Jokowi mengumpulkan 3 calon presiden tahun 2024, dan hal tersebut diharapkan dapat membuat perhelatan politik agar nantinya ketika pemilihan presiden berlangsung akan berjalan dengan damai dan sejuk. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi kita akan bahas bersama dengan Mr. Puisi. Nah, Mr. Puisi, dengan tema kita kali ini nih, bahwa betulkah 3 capres akan ketemu dengan Bapak Jokowi? Apakah benar berita tersebut, Mr. Puisi? Semakin hari tema-tema dari channel Mr. Puisi di bawah MGP Media mulai ada tanda-tanda banyak yang memperhatikan. Semoga analisa yang kita buat di sini sungguh berarti untuk masyarakat luas. Kita tahu bahwa saat ini 3 bulan telah diadakan sosialisasi oleh partai-partai politik, kelihatannya tidak begitu banyak gesekan-gesekan yang sangat panas. Tentunya gesekan-gesekan ini menjadi akan panas apabila sudah makin mendekat pemilu 2024. Yaitu yang menyebabkan ada seorang elit politik, Marwara Sirait. Dia sempat juga mengusulkan kiranya ada baiknya apabila ketiga calon presiden, yaitu Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies, ngopi-ngopi bersama mungkin dengan Bapak Jokowi. Mungkin di istana ataupun di tempat-tempat lain yang lebih adem, sehingga perhelatan politik menurut dia bahwa perhelatan politik akan menyejukkan. Nah, juga akan membawa kesan baik dan demokratis bagi Bapak Jokowi. Karena belakangan ini kan banyak sekali kritikus yang sangat luar biasa mencari kesalahan Pak Jokowi dengan apa yang dikatakan cawe-cawenya Pak Jokowi. Sedangkan mungkin cawe-cawe Pak Jokowi itu bermakna beda daripada kata-kata ataupun arti cawe-cawe yang artinya udah jelas-jelas arti cawe-cawe itu adalah ikut campur. Tetapi bisa bermakna lain. Kata cawe-cawe ini justru bertujuan untuk menyejukkan perhelatan pemilu 2024, dan sehingga dalam perhelatan 2024 yang akan datang itu tidak terjadi hal-hal yang sangat merugikan bangsa ini. Itu yang saya dengar bahwa cawe-cawe Pak Jokowi. Tetapi di lain pihak juga tidak percaya akan hal itu, sehingga oposisinya
yang dalam hal ini oposisi daripada Pak Ganjar itu sendiri, yang kelihatannya akan didukung oleh Pak Jokowi, membuat manuver politik untuk menjelek-jelekkan Pak Jokowi, artinya untuk mengkritik secara pedas Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi yang dikritik? Kenapa nggak Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo? Nah, karena Pak Jokowi inilah yang nantinya mampu apabila nantinya bandul politik Pak Jokowi diarahkan ke Pak Ganjar ataupun ke Pak Prabowo, bandul politik inilah yang memungkinkan untuk menjadi presiden. Nah, sehingga sekarang banyak cawe-cawe justru kepada Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi itu tidak dipercaya lagi masyarakat luas. Tapi kenyataannya masyarakat sampai hari ini masih percaya dengan prestasi apa yang telah dibuat oleh Pak Jokowi, sehingga kepercayaan masyarakat mencapai 82%. Masyarakat sudah matang, sudah kritis, dan tidak bisa dengan sekejap apa yang telah dibuat Pak Jokowi itu dikatakan tidak berguna. Jalan tol itu tidak ada gunanya katanya. Nah, ini yang dinilai oleh masyarakat. Kalau masyarakat masih percaya bahwa apa yang telah dibuat oleh Pak Jokowi itu berguna bagi masyarakat, maka percayalah rating Pak Jokowi akan tetap tinggi sampai menjelang pemilu 2024. Nah, Mr. Puisi, sesuai pembahasan kita kali ini nih, Mr. Puisi, tadi pernyataan mengenai bahwa akan ada pertemuan antara Bapak Jokowi dengan 3 calon presiden ini, itu kan baru sebuah usulan begitu dari Bapak Sirait itu sendiri. Nah, apakah mungkin, Mr. Puisi, kalau akan benar-benar terjadi pertemuan itu? Rasa-rasanya kalau kita berpikir secara jernih, hal ini mungkin saja terjadi. Karena apa? Karena memang dibutuhkan kesan yang baik dan demokratis untuk Bapak Presiden sendiri, yang selama ini sudah diberitakan secara negatif, melakukan cawe-cawe. Nah, kalau itu bisa dilakukan, kemungkinan pemilihan Presiden 2024 ini akan lebih kondusif. Tetapi kendalanya juga banyak. Tidak mungkin sebegitu mudah juga Bapak Jokowi ikut ngopi-ngopi bersama 3 capres. Kalau ngopi-ngopi dengan Pak Ganjar, ya antara presiden dengan gubernurnya. Ataupun ngopi-ngopi ataupun makan siang dengan Pak Prabowo antara presiden dengan menterinya. Tetapi dengan Pak Anies, apa hubungannya? Tidak mungkin akan Pak Anies ketemu 4 mata dengan Pak Jokowi. Tetapi kalau ketemu bersamaan dengan calon presiden lainnya, memungkinkan. Tetapi pada momentum politik yang mana? Misalnya pertemuan itu ada sebuah helatan yang besar, kemudian ketiga-tiganya datang, di situ ditemukan ngopi-ngopi, itu mungkin. Tidak seperti ada pemaksaan. Mungkin itu bisa terjadi. Tetapi kalau khusus untuk melakukan ngopi-ngopi bersama di istana ataupun di tempat lain, sepertinya agak sulit dilakukan oleh Pak Presiden. Benar sih, Mr. Puisi, apalagi kan sebelum-sebelumnya juga kita sempat bahas bahwa banyak yang mengatakan bahwa Bapak Anies itu sendiri kan merupakan antitesa dari Bapak Jokowi sendiri, ya kan? Berarti kesulitannya itu hal yang sangat sulit ya, Mr. Puisi, dilakukan kalau untuk bertemu ketiga-tiganya itu. Ya memang Pak Anies juga antitesa Pak Jokowi. Konon katanya masyarakat luas yang menjudge seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh timnya Pak Anies sendiri, itulah yang memang betul-betul merefleksikan bahwa koalisi perubahan itu betul-betul antitesa dengan Pak Jokowi. Kalau kritik-kritik Pak Anies secara dalam pertemuan-pertemuan dan pidato Pak Anies, ya rasanya kritiknya ya justru datar-datar saja. Tetapi timnya ini yang kadang-kadang sangat keras, artinya sampai menghujat Pak Jokowi, sehingga
kemungkinan untuk pertemuan ini memang sulit dilakukan, dan apabila pertemuan ini dilakukan mungkin ada kelompok-kelompok yang mungkin tidak suka dengan pertemuan yang akan dilakukan untuk bertemu ketiga calon presiden. Makanya kemungkinan pertemuan ini agak sulit dilakukan, walaupun tokoh PDI itu banyak juga mungkin akan mengusulkan seperti itu. Gitu. Nah, kira-kira pembahasan apa saja sih Mr. Puisi kalau seandainya berhasil nih dipertemukan tiga calon presiden ini, kira-kira pembahasan apa yang akan dilakukan sehingga saat pemilu nanti akan berjalan lancar begitu? Kalaupun ini terjadi pertemuan, tidak akan membahas apa-apa, paling ngopi-ngopi. Jadi kesan bahwa Pak Jokowi itu baik dan demokratis akan mendapatkan sebuah kesan saja. Tidak ada pesan-pesan politik di dalamnya. Nah, tapi kalau pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, nah itu walaupun nanti Pak Prabowo ada melaporkan hasil kegiatan mengenai Kementerian Pertahanan, mungkin banyak yang bilang bahwa wah itu pasti untuk pemilu, padahal mungkin hanya melaporkan kinerja apa yang telah dibuat oleh Menhan ini kepada Pak Jokowi. Nah, itu banyak kesannya pasti Pak Jokowi mengendorse lah Pak Prabowo, padahal itu kan laporan. Nah, justru yang membuat kesan-kesan bahwa Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo itu dari relawan Pak Jokowi. Itu membuat wawancara yang mengatakan bahwa Pak Jokowi akan cenderung 60% Pak Prabowo, kemudian 40% ke Pak Ganjar. Nah, kesan-kesan dari relawan. Sedangkan Pak Jokowi belum ada menyatakan apapun untuk mendukung siapa-siapa. Karena beliau ini seorang presiden, sangat berhati-hati bila melakukan dukungan secara transparan. Gitu. Nah, tadi Mr. Puisi kan mengatakan bahwa kalaupun terjadi nih pertemuannya hanya akan ngobrol santai, begitu kan Mr. Puisi. Lalu apakah harus gitu diadakan pertemuan ini Mr. Puisi? Perlu atau tidak begitu? Ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, ya kemungkinan itu juga perlu ataupun tidak perlu, tapi kan tidak harus. Nah, kalau misalnya ini betul-betul diadakan pertemuan, ya sebetulnya hal yang bagus sehingga perhelatan 2024 itu pasti akan lebih kondusif. Gitu. Benar, Nah, kalau terjadi nih Mr. Puisi pertemuan dan itu pun belum pasti sampai detik ini apakah jadi atau tidak. Kalau menurut Mr. Puisi sendiri bagaimana nih pemilu tahun 2024? Karena kan sudah dekat nih Mr. Puisi. Apakah akan berjalan dengan sejuk damai atau malah sebaliknya? Kita lihat pemilu ini pasti akan kondusif. Walaupun tidak ada pertemuan ketiga calon presiden itu dengan Pak Jokowi. Karena Indonesia sudah sangat berpengalaman melakukan pemilu. Kita lihat pemilu 2019 betapa terjadi blok kiri, blok kanan. Tapi tetap pemilu itu tetap kondusif. Kenapa? Perangkat hukum dan perangkat angkatan bersenjata Republik Indonesia ini sudah berpengalaman. Kepolisian, kemudian di-backup oleh tentara, sudah berpengalaman melakukan pemilu ini sejak lama. Sehingga yang sekarang ini yang sebetulnya tidak terjadi banyak gontok-gontokan, mungkin akan lebih kondusif kalau kita dibandingkan dengan pemilu 2019. Nah, Mr. Puisi, kalau untuk pemilihan tahun 2024 ini, kalau seandainya memang berjalan dengan kondusif, kemudian berbeda dengan pemilihan 2019, berarti hal-hal seperti pertemuan atau hal-hal yang menyangkut ketiga calon ini tidak perlu dikhawatirkan terlalu besar berarti ya Mr. Puisi? Ya tidak perlu, karena kita lihat sini kan Pak AHY udah ketemu Bu Puan, kemudian Pak SBY juga sempat itu juga bahwa memberikan angin positif atas pertemuan itu. Nah, kemudian Pak Ganjar dengan Pak Prabowo juga
dalam hal ini memang udah cukup dekat. Iya. Bahkan Pak Prabowo juga akan ketemu Bu Megawati. Oke. Nah, juga yang paling memungkinkan untuk dianalisa bahwa mungkinkah nanti ada 2 calon presiden. Oke. Nah, kalau terjadi 2 calon presiden, maka pemilu ini akan lebih cepat selesai dan lebih cepat akan diperolehnya seorang presiden yang mudah-mudahan mampu membawa negeri ini ke depan untuk menjadi negara maju di kemudian hari. Ya, oke. Wah, luar biasa. Berarti memang tema kali ini itu mengenai betulkah 3 capres ini akan ketemu dengan Bapak Jokowi itu belum pasti ya Mr. Puisi, karena sampai detik ini pun belum ada ketentuan yang mengatakan kepastian mengenai pertemuan tersebut. Begitu. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya. Nah, untuk teman-teman di rumah kembali diingatkan bahwa channel Mr. Puisi selalu menyampaikan informasi yang positif, tidak mengandung hoaks dan yang pastinya tidak memihak siapapun. Jadi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tepuk tangan.